Berikutnya pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam aliansi rakyat memanggil menggelar demonstrasi di Pertigaan Gejayan, Yogyakarta sejak Sabtu siang hingga petang tadi. Unjuk rasa diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Islam Negeri bersama koalisi masyarakat sipil, seniman, serta pengemudi ojek online. Pengunjuk rasa membentangkan spanduk panjang di badan jalan yang menjelaskan kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup yang semakin membebani masyarakat. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi terbaru di Yogyakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Chandra Adi di sana. Chandra, selamat malam. Chandra, bisa disampaikan kepada kami saat ini seperti apa kondisinya? Apakah pengunjuk rasa sudah membubarkan diri atau masih bertahan? Tampaknya kalau di belakang layar ini masih ada sekelumpulan kelompok. Siapa ini, Chandra? Baik, selamat malam Anissa dan pemirsa di rumah. Dapat kami laporkan bahwa saat ini situasi di Pertigaan Gejayan Yogyakarta tempat dilangsungkannya aksi unjuk rasa dari Aliansi Rakyat memanggil hari ini sebenarnya sudah selesai setelah lepas maghrib petang tadi. Namun demikian masih ada sekelompok massa yang bertahan di lokasi ini. Ada sejumlah tuntutan yang tadi disampaikan oleh kelompok massa ini, diantaranya adalah penghentian program MPG karena dinilai rawan korupsi, kemudian penolakan terhadap Koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada cabut revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Kejaksaan, dan Undang-Undang Peradilan Militer. Kemudian meminta pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Kemudian massa juga meminta agar menurunkan harga kebutuhan pokok termasuk BBM yang baru saja naik. Dan memang saat ini ada sejumlah massa yang masih bertahan. Sebelumnya massa ini melakukan orasi secara bergantian. Ada sejumlah dosen dari Universitas Islam Indonesia yang juga melakukan orasi, dan perwakilan-perwakilan dari elemen massa seperti dari ojek online, kemudian dari massa mahasiswa, dan ada juga dari seniman. Dan saat ini sebenarnya massa sudah berangsur-angsur meninggalkan lokasi, dan tadi sempat arus lalu lintas dibuka sebentar, namun kemudian aparat kepolisian kembali menutup pertigaan di Jalan Gejayan Yogyakarta ini. Sebelumnya massa juga sempat menggelar aksi menuliskan keluh kesah yang dirasakan masyarakat dalam sebuah spanduk yang dibentangkan di jalan untuk menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Baik. Dan Chandra, apa yang terjadi di belakang Anda? Tampaknya terjadi sesuatu. Baru saja ada terdengar suara letusan, tapi saya tidak tahu itu bunyi letusan dari apa. Saat ini sekelompok massa masih melihat kelompok mana yang melakukan provokasi. Namun demikian nampaknya tidak terjadi aksi lanjutan dan massa sudah berhenti. Chandra, bisakah kemudian Anda mengajak kami untuk melihat secara langsung seperti apa kondisinya lebih dekat, Chandra? Baik, silakan untuk diarahkan kamera. Ya, baru saja ini terjadi dua kali suara letusan, namun demikian saya tidak tahu bunyi letusan dari apa, apakah petasan atau apa. Saat ini sejumlah massa masih berkerumun di Pertigaan Gejayan ini, namun demikian belum diketahui dari kelompok mana yang baru saja membunyikan semacam petasan itu yang menyebabkan 3 kali bunyi letusan. Baik. Anissa. Artinya, dan sejumlah kelompok massa mencoba menenangkan massa untuk tidak terprovokasi. Seperti itu, Anissa.
Baik, artinya ada upaya provokasi begitu yang dilakukan oleh sekelompok pihak. Apakah kemudian masih sepemantauan Anda ada pihak petugaskah yang kemudian mengawal mengingat kita khawatirkan begitunya adanya kericuhan di malam hari ini, Chandra? Ya, tadi memang ada sejumlah petugas kepolisian yang melakukan pengaturan arus lintas mengingat simpang di Gejayan ini termasuk salah satu lokasi yang cukup padat arus lalu lintasnya. Namun demikian saat ini saya tidak melihat aparat kepolisian yang tengah berjaga dan saat ini massa berangsur-angsur mulai membubarkan diri. Seperti yang terlihat di layar, kelompok massa mulai meninggalkan simpang 3 di Gejayan Yogyakarta ini. Anissa. Baik, Chandra, sampai dengan saat ini apakah sudah adakah kemudian yang bisa Anda tanyakan dari sekelompok ataupun dari pihak lain begitu mungkin ketua yang kemudian mengomandoi dari adanya aksi ini untuk kemudian bisa mengetahui siapa saja kemudian pihak yang sampai dengan malam hari ini bertahan di titik ini sehingga bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang kemungkinan saja melakukan provokasi. Ya, dan hingga saat ini memang ada sekelompok massa, namun demikian kami belum mengetahui ini bagian dari kelompok mana, apakah termasuk dalam tadi yang menggelar aksi. Namun demikian ada beberapa elemen masyarakat yang mencoba untuk menenangkan massa agar tidak terprovokasi atas kejadian barusan. Sebetulnya terkait dengan waktu, kalau kita ketahui begitu ya, biasanya dibatasi, ada waktu pembatasan terkait dengan demonstrasi ini. Bagaimana dengan di titik lokasi Anda melaporkan, sampai kapan masa diizinkan untuk melakukan aksi demonstrasinya? Ya, tadi sekitar pukul 18 tadi aparat kepolisian memang sudah melakukan persuasi kepada massa untuk meninggalkan lokasi, termasuk dari aparat jaga warga di mana sudah mengimbau agar para peserta aksi untuk meninggalkan lokasi mengingat waktu yang sudah malam. Dan saat ini juga beberapa kelompok massa juga sudah mulai mengajak massa untuk meninggalkan lokasi demo yang berada di Simpang 3 Gejayan ini. Anissa. Chandra, terkait dengan letusan tadi, sebetulnya berasal dari titik sebelah mana? Bisakah Anda kemudian menunjukkan kepada kami titik letusannya dan apakah ada kepulan asap dan juga dampak yang ditimbulkan dari letusan tadi, Chandra? Ya, letusan tadi berasal dari Jalan Kolombo. Jadi Simpang Gejayan ini merupakan persimpangan dari Jalan Kolombo dan Jalan Avandi. Dan memang simpang ini cukup dekat dengan sejumlah universitas negeri yang ada di Yogyakarta, diantaranya Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sehingga memang titik ini sangat strategis karena berdekatan dengan sejumlah kampus-kampus negeri dan sejumlah kampus swasta yang ada di Yogyakarta. Dan tadi memang juga sempat ada aksi pembakaran ban sekitar pukul 18.30, namun kemudian sudah dipadamkan oleh massa juga dari teman-teman mahasiswa agar tidak terprovokasi, namun tidak diketahui juga kelompok mana yang melakukan pembakaran ban. Dan saat ini massa mulai berangsur-angsur meninggalkan lokasi dan bisa dilihat lokasi sudah mulai lengang begitu dan massa sudah mulai meninggalkan lokasi di Jalan Gejayan ini, Anissa. Baik, terakhir Chandra, terkait dengan lokasi yang menjadi perkumpulan massa bertahan pada malam hari ini, apakah kemudian karena kita lihat masih ada rumah-rumah warga di sekitar sana begitu ya, sehingga memang artinya ini sangat dekat dengan lingkungan warga, apakah juga bisa melintaskah warga sekitar atau memang sudah ditutup sepenuhnya? Sebenarnya tidak ada penutupan, maksud kami tidak ada penutupan secara permanen begitu, jadi sehingga warga masih tetap bisa melintas seperti yang terlihat sejumlah kendaraan bermotor
sudah mulai bisa melintasi Jalan Kolombo dan Jalan Avandi ini, dan nampaknya tadi barikade atau penutupan jalan yang menuju Simpang Gejayan ini sudah mulai dibuka. Baik, kalau begitu massa saat ini sudah berangsur membubarkan diri. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang Anda sampaikan. Kami nantikan lagi update dari Anda sampai dengan massa sepenuhnya begitu ya sudah tidak ada di lokasi, dan kita harapkan bahwa aksi demonstrasi sampai dengan malam hari ini berjalan dengan lancar dan normal tanpa adanya kericuhan. Terima kasih Chandra Adi, selamat kembali bertugas.